tentang pengukuran kerangka kontrol horizontal. Udah pada dibaca belum? Belum, Kang. Silakan sok sambil di-download, dibaca dulu. Jadi untuk kerangka kontrol horizontal ini sangat berkaitan dengan kuliah kerangka kontrol geodesi ya. Di sini kalian masih baru ngambil ya, KKG? Iya, Kang. Iya, Kang. Nah, jadi kerangka kontrol horizontal itu pengukurannya sangat berkaitan dengan mata kuliah KKG. Jadi di Kemper itu adalah pengaplikasiannya dari praktikum tersebut. KKG ini kalau di pengukuran identiknya kita membuat ini poligon. Kalian pada tahu kan pengukuran poligon. Kalau misalnya kita mau pengukuran detail situasi, nah, sebelumnya kan kita membuat poligon dulu. Nah, itu dinamakan dengan pembuatan atau pengukuran kerangka kontrol horizontal. Kenapa horizontal? Karena yang didapat dari pengukuran ini adalah nilai X dan Y. Gitu. Dan untuk nilai Z-nya nanti masuk lagi ke tahapan pengukuran kerangka kontrol vertikal gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh adalah tahapan yang paling utama dari pengukuran detail situasi itu. Apabila kalian ingin membuat suatu peta, sebelum kalian pengukuran detail situasi, maka pengukuran kerangka ini yang sangat berpengaruh untuk pengukuran selanjutnya. Makanya untuk pengukuran kerangka ini harus benar-benar sesuai dengan prosedurnya, terus betul hasilnya dan memiliki koreksi yang sangat kecil. Gitu. Untuk pengukurannya, metodenya ada banyak. Bisa menggunakan pengukuran menggunakan satelit atau GNSS, bisa juga menggunakan alat teodolit, bisa dengan total station ataupun teodolit lainnya seperti T0, T2, dan lainnya. Nah, metode-metode juga banyak, ada poligon, udah bisa pengingatan ke muka, pengingatan ke belakang, trilaterasi, triangulasi, dan yang lainnya. Nah, cuman yang lebih biasa digunakan itu adalah metode poligon. Dan untuk pengukuran poligon juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada poligon tertutup, poligon terbuka, nah, atau poligon
berkombinasi, bisa juga bercabang. Jadi penggunaannya itu tergantung dengan kondisi lapangan. Apabila kita memerlukan poligon tertutup atau kita memerlukan poligon terbuka. Cuman yang paling direkomendasiin itu adalah dengan poligon tertutup. Kenapa? Soalnya kan pengukuran kembali lagi ke titik awal. Jadi koreksi kesalahannya itu kita bisa ketahui apabila pengukuran nilainya kembali ke titik awal, berarti di situ kita bisa melihat koreksinya berapa. Nah, misalnya pengukuran ini dilakukan, hal yang terpenting adalah kita mempunyai titik ikat. Poligon itu kan ada poligon, misal poligon tertutup mengikat. Nah, ada yang pengikatan di akhir dan di awal, terus ada yang 2 di awal gitu. Yang penting kita mempunyai titik ikatnya. Titik itu biasanya disebut dengan benchmark atau BM. Nah, itu tuh harus ada di setiap pengukuran. Mau lokal ataupun benchmark yang bereferensi. Di setiap pengukuran kerangka itu harus ada. Biasanya dalam pengukuran ada yang sudah tersedia, misalnya di sebuah pekerjaan itu ada yang sudah tersedia benchmarknya atau belum. Nah, apabila kita belum, kita harus pengadaan. Pengadaan benchmark itu kita menggunakan pengamatan satelit. Nah, pengamatan satelit ini berkaitan juga dengan mata kuliah geodesi satelit yang sekarang kalian baru ngambil juga ya, geodesi satelit. Iya, betul. Kalau nggak salah, kalian baru ngambil geodesi satelit 2. Nah, itu tuh berkaitan juga dengan praktikum di Kemah Kerja. Nah, itu tuh untuk pengadaan benchmark, yakni dengan pengamatan satelit. Apabila benchmarknya belum ada gitu. Sejauh ini gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Atau yang belum jelas dari modul ini dan yang barusan saya terangkan? Jelas kan? Gimana, ada yang ditanyakan? Untuk pengukuran kerangka kontrol horizontal, silahkan. Di sini kita berdiskusi. Sebenarnya praktikum Kemah Kerja ini tuh adalah pengaplikasian dari beberapa mata kuliah. Jadi pengaplikasiannya di sini semuanya itu adalah review dari mata kuliah sebelumnya. Jadi seperti kayak modul-modul gitu sebenarnya sudah ada di praktikum yang berkaitan dengan Kemah Kerja ini. Jadi kalian direview lagi pengetahuannya di praktikum Kemah Kerja. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kang.
Ya, Tapi bukan, Tania mau bertanyanya mengenai dari sistem praktikum ini gitu, Kang. Kan kalau ya dari kenapa? udah 2 kali ya, kalau 3 apa 2 kali ini kan kita dikasih modul gitu ya, Kang. Nah, Ya, kalau untuk sistem dari praktikum ini sendiri gimana ya, Kang? Ataukah ada yang lain atau gimana gitu, Kang? Mungkin bingungnya di situ aja sih, Kang. Karena kan, ya, oke. iya, Kang. Gitu, Kang. Makasih, Gimana? Kang. Oke. Ya sebenarnya praktikum skema kerja ini tuh gimana ya? Sebenarnya nggak bisa dilaksanain secara online gitu karena praktikum skema kerja tuh sebenarnya harus di praktikuman secara langsung gitu. Dari kalau mengacu ke kegiatan praktikum yang seharusnya gitu, kalau misalnya kegiatan normal, kita berbeda gitu dengan praktikum yang lain-lainnya. Kalau di praktikum skema kerja itu sebenarnya nggak ada, kita harus menjelaskan lagi tentang kerangka kontrol horizontal, terus maksudnya metode-metodenya gitu, tahapan-tahapannya. Karena praktikum skema kerja itu adalah pengaplikasian dari semua mata kuliah. Coba aja kalian perhatiin dari pembuatan kerangka, pengukuran detail, terus penggambaran sampai kartografi kan itu udah diajarin dari mata kuliah sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau untuk sistem praktikumnya ya kita berusaha untuk mereview lagi kenapa kita mengasih modul itu. Dan praktikum sebelumnya juga kan belum tentu kalian dikasih modul seperti kopiannya seperti ini gitu. Kan kalian cuma hanya melaksanakan praktikum pertemuan gitu. Gak ada modulnya ya. Jadi untuk sistem di skema kerja ini kita usahain aja untuk mereview ulang lagi. Dan yang kita harapkan sih praktikum skema kerja ini akan dilaksanakan di akhir gitu. Semoga aja terrealisasi. Makanya dipahami aja secara teori dulu gitu. Nanti di akhir apabila positif terrealisasi, kita akan laksanakan juga praktikum secara langsungnya kayak gimana gitu. Paling nanti di samping mengasih modul atau materi, kita juga akan ngasih tugas gitu, kalian mengerjakan, cara mengerjakannya kayak gimana. Paling nanti itu kita rencanain dulu aja. Realisasinya mungkin di minggu-minggu kapan. Begitu kalau untuk sistemnya. Makanya untuk sekarang lebih condong ke diskusi aja dulu. Apa yang kalian ingin tanyakan gitu. Silakan di makanya kita adakan pertemuan itu buat diskusi aja sebenarnya. Gitu. Gitu sih kalau dari saya. Dari Yoga gimana, ada tambahan? Ya. Makasih Gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nambahin yang dari Gelar aja. Sebenarnya praktikum kemah kerja ini tuh agak berbeda penyajiannya dari semenjak COVID ini, jadi online. Seharusnya kalian tuh ada simulasi dulu gitu ke lapangan. Jadi mungkin kalian tuh kalau offline sekarang tuh lagi simulasinya memetakan kampus, jadi bikin peta detail situasi kampus, dia ada pembagian kelompoknya, jadi kalian tuh dari nentuin benchmark, nentuin kerangka vertikal, horizontal, sampai pengukuran detail, sampai nanti jadi peta detailnya juga, sampai kartografi. Sebenarnya itu kalau di praktikum kemah kerja yang biasanya yang offline.
Cuma ya karena online kita mau gimana gitu kan. Ya semoga aja nanti di akhir beneran bisa ke lapangan. Nah, cuma ngingetin aja sih buat nanti kalau misalnya benar-benar jadi di lapangan, diinget-inget lagi kalau mata kuliah praktikum sebelum-sebelumnya. Karena emang bakalan yakin beda waktu udah lagi teori kayak gini sama nanti di lapangan macam-macam lah. Paling segitu gelar. Ya, baik. Terima kasih ya Yoga. Ya, begitulah penjelasannya gitu mengenai sistem praktikumnya kayak gimana. Jadi untuk di pertemuan online ini ya kita lebih cenderung ke diskusi aja gitu. Kita menjelaskan, kalian juga mereview pengetahuan dari praktikum sebelumnya. Nah, bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan gitu di sesi ini, di sesi pertemuannya. Sekarang kita pahami aja dulu aja secara teorinya kayak gimana. Mungkin nanti di akhir kita realisasi langsung ke lapangan. Sebelumnya kan pasti kalian juga udah pernah gitu dari mata kuliah sebelumnya. Pembuatan kerangka kontrol itu kan kayak gimana, meskipun sekarang kan KKG masih berjalan kuliahnya, tapi kan di IUT 1, 2, 3 kan udah dilaksanakan. Nah, kita review lagi. Begitu. Mana nggak akan ada yang tanya ini nih. Maaf Kang, boleh tanya? Ya, boleh. Maaf, saya tanya. Tadi lihat di modul itu kan ada pengukuran jaring dengan GNSS kan? Itu apakah rencana jaringnya itu kita yang rencanakan sendiri atau memang sudah dibuat jaringnya jadi kita tinggal ngukur saja gitu? Oh ya, jadi pengukuran jaring ini kan kita untuk pengadaan benchmark gitu. Bila mana nanti di lapangan kan kita kemah kerja ini kita kan memulai dari awal gitu, dari nol, dari perencanaan sampai menghasilkan suatu output gitu. Berbeda kita misal pengukuran praktikum di kampus. Kita kan sudah disediakan benchmarknya itu di setiap titik. Nah, misal nanti kita ke lapangan belum ada, ya berarti kita harus melaksanakan pembuatan benchmark ini dengan pengamatan satelit. Itu kan bisa dengan pengamatan jaring kan. Nah, Iya. Maksudku di situ, maaf Kang, mau tanya. Maksudku di situ, apakah jaring itu kita yang rancang kan? Kalau kita mau rencana jaring kan kita harus hitung dulu ketelitian dari jaring yang dibuat. Apakah itu kita yang buat atau memang sudah direncanakan jadi kita tinggal ngukur? Maksudku di situ. Jadi kasih. Ya gue jawab ya. Jadi nanti tuh kalian tentuin dari titik benchmark, titik kontrolnya itu kalian sendiri yang nentuin. Jadi nanti rencana jaringnya juga, pengamatan GNSS-nya juga sendiri. Jadi full dari peserta kemah kerja. Jadi kita dari asisten cuma asistensi aja gitu. Ngingetin ini gimana, misalnya kalian buat jaring kayak gini apakah baik atau tidak. Nah, ini tuh contoh kerangka jaringnya di Cikalong tahun 2018. Keadaannya kayak gini. Gitu sih. Jadi gimana?
Oh ya, makasih Kang. Mengerti. Berarti kita harus pelajari lagi ya cara pembuatan jaring, rencana jaring gitu ya. Nah ini nanti biasanya sih di Geo 1-2 dapat pelajarannya. Jadi nanti di Geo 1-2 tuh kalian dari pengamatan statik, kinematik, udah sampai diferensial statik juga belajar nanti cara rencananya. Gitu tadi. Ya Kang, mengerti. Makasih Kang. Nah, gitu. Jadi kita semua yang mengadai. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, Ini nih apa buat mahasiswa yang belum pernah hadir di absensi, ini ada siapa? Andira 23/2018-030, Givari Aziz hari ini belum absen, tadi nggak absen. Daryl kemarin doang, nggak ikut kemarin. Diva udah sih, itu pada emang nggak ada orangnya ini. Si Andira Halid ada ya? Ya udah. Ada itu Andira. Nah, Andira? saya udah absen dari yang waktu praktikum kemarin juga absen sih ya. Itu nah nggak ke record sih. Nggak tahu kalau di sayanya mah udah sih. Yang sekarang juga udah. Berarti yang nggak ada sekarang cuma Givari. Berarti ada. Ada, udah absen. Oh, ya udah. Udah paling gitu. Gelar ada tambahan lagi nggak ini? Kelas Pabasi tuh. ya paling udah. Kalau nggak ada yang ingin yang ditanyakan lagi, cukup paling ya untuk di sesi praktikum kedua ini. Jangan lupa yang ya udah lewat sih sebenarnya absennya. Itu aja sih, pretest yang belum diisi silakan diisi dulu. Kita bertemu lagi di praktikum selanjutnya. Untuk praktikum hari ini cukupkan sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Langsung masuk ke Pabasi ya itu.